Halo parents, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ivana. Kali ini kita mau bahas topik seru lainnya tentang parenting. Parents, pernah nggak sih parents ditanya sama orang tua lain atau teman-teman, gimana anak lu? Gimana perkembangan anak lu? Lalu jawaban parents apa biasanya? Ya anak gue sehat-sehat aja atau pinter. Nah parents, kita mau bahas nih. Kalau misalnya ada yang tanya perkembangan anak kita bagaimana, itu banyak aspek yang bisa kita bahas. Ada 3 aspek yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu adalah aspek dari sisi fisik, kemudian kognitif dan juga psikososial. Kita akan bahas ini satu-satu ya. Oke, dari sisi fisik kita akan bahas tentang bagaimana tumbuh kembangnya si anak. Fisiknya oke nggak, berat badannya cukup nggak, tingginya cukup nggak, lalu gizinya cukup nggak. Dari fisik ini yang akan dibahas seperti itu. Kemudian akan juga dibahas tentang perkembangan otaknya si anak. Ketika usia 3-6 tahun, otak frontal lobe di depan ini yang mulai berkembang. Ini yang berfungsi untuk pemecahan masalah, emosi, dan lain-lain. Perkembangan fisik ini juga membahas tentang perkembangan otak. Lalu di otak ini di mana usia 3-6 tahun otak anak mulai berkembang. Makanya kita sering dengar ada golden age. Nah, usia inilah otak anak mulai berkembang. Kemudian dari fisik juga kita akan membahas tentang kemampuan motorik halus dan juga motorik kasar. Kemudian kita akan bahas kemampuan motorik kasar. Motorik kasar ini adalah koordinasi otot-otot besar. Nah, fungsi dari motorik kasar ini biasanya untuk anak berlari, jalan, main bola, kemudian naik sepeda, dan juga menari. Oke, pada aspek kedua ini kita akan membahas tentang kognitif anak. Di usia 2-6 tahun ini, aspek kognitif anak itu mulai berkembang. Jadi si anak mulai paham tentang ruang, kemudian juga identitas, dirinya dia cewek atau cowok, kemudian juga hubungan sebab akibat, dan juga kategorisasi. Jadi dia bisa mengklasifikasikan 2 hal yang berbeda, jadi bentuk dan juga warna. Ini ada contohnya, tabel tentang perkembangan kognisi si anak, berdasarkan tahapan usianya. Kemudian di aspek kognitif ini juga kita akan bahas mengenai kecerdasan si anak. Kecerdasan anak ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari latihan yang terus-menerus. Kasih stimulasi kepada anak yang cukup supaya si anak bisa menerima informasi lebih banyak. Berikan bantuan sedikit demi sedikit jika anak mengalami kendala. Selain itu, kita juga akan bahas yang namanya bahasa, kemampuan bahasa anak. Ini adalah tabel tahapan perkembangan bahasa si anak, kosakata yang anak harus bisa lakukan di usianya. Selain kosakata si anak, kemampuan bahasa ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana si anak bisa menerima informasi yang diberikan orang lain, memahami informasi yang diberikan orang lain, dan juga bagaimana si anak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dia utarakan. Jadi bukan hanya terkait dengan nih anak cuma bisa kosakatanya 1-2 kosakata, enggak. Jadi bagaimana si anak bisa menerima informasi dan bagaimana si anak juga bisa menyampaikan informasi dengan tepat. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek psikososial. Di aspek ini kita akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri si anak ini mulai terbentuk. Saya ganteng, saya cantik, ini sudah mulai terbentuk. Dan akan bertambah lagi sesuai dengan usianya. Pada tahap ini self-esteem si anak juga mulai muncul. Kita mulai mengembangkan self-esteem si anak, yaitu harga diri anak. Ketika anak melakukan suatu tindakan, kita berikan pujian atau kita berikan apresiasi supaya self-esteem si anak ini meningkat. Nah, ini yang perlu diajarkan kepada si anak. Oke parents, itu tadi 3 aspek yang harus kita perhatikan dari perkembangan anak kita. Jadi bukan hanya aspek fisiknya saja yang kita perhatikan, kita kasih makan yang sehat, tapi kognitifnya dan psikososialnya nggak terlatih. Itu percuma. Jadi kalau kita mau membentuk anak kita menjadi pribadi yang baik, anak-anak yang cerdas,
itu bukan hanya satu aspek saja yang kita perlu perhatikan, tapi kita butuh 3 aspek ini. Oke parents, itu tadi pembahasan kita. Semoga bisa membantu parents semua untuk bisa memahami perkembangan anak-anak kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari Stella Maris supaya parents tidak ketinggalan info-info seru lainnya. Terima kasih, bye-bye, God bless.